Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal, kurang lebih 10 soal tentang persamaan garis lurus. Nah, kita mulai dengan soal pertama. Gradien garis yang melalui titik negatif 2,3 dan 2,5 adalah. Nah, ini kita diminta untuk menentukan gradien dari garis yang melalui dua titik. Ya, ini jadi titik pertama dan ini jadi titik kedua. Maka kita bisa menuliskan informasi untuk titik pertama menjadi x1, y1. Ya, dengan x1 nilainya sama dengan negatif 2, sedangkan y1 sendiri nilainya 3. Lalu untuk titik kedua, maka bisa kita tuliskan menjadi x2 dan y2 dengan x2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 5. Nah, karena soal ini menanyakan gradien yang melalui dua titik, maka tinggal kita memasukkan rumusnya. Ya, ingat teman-teman, rumus gradien yang melalui dua titik. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalau sudah kita menuliskan rumus seperti ini, tinggal kita menggantikan dengan informasi yang sudah kita ketahui. Kita gantikan Y2 diganti dengan 5. Kemudian kurang Y1 diganti 3, lalu per X2 kita ganti dengan 2, lalu kurang X1, X1-nya negatif 2. Jadi tinggal kita substitusi sesuai dengan nilai yang diketahui. Kita selesaikan bagian pembilang. 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Lalu per untuk bagian penyebut 2 kurang negatif 2. Ada tanda berurutan. Kita selesaikan tandanya dulu. Negatif kali negatif positif. Sehingga menjadi 2 tambah 2. 4. Nah, 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan. Dengan 2 ya, pembilang dan penyebut kita bagi 2. 2 bagi 2 sisa 1. Kemudian 4 bagi 2 sisa 2. Sehingga bentuk paling sederhana sama dengan 1/2. Jadi ini adalah gradien garis yang melalui titik negatif 2,3 dan 2,5, gradiennya sama dengan setengah. Demikian kita bisa memilih jawaban C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gradien garis yang melalui titik 4B,5 dan 2B,8 adalah negatif 3. Nilai dari B adalah, nah dari informasi ini kita bisa tulis ya, ini ada dua titik, titik pertama dan titik kedua, maka ini menjadi X1 dan Y1 seperti tadi. Nilai dari X1 adalah 4B, kemudian nilai dari Y1 itu sama dengan 5, lalu untuk titik keduanya akan menjadi X2 dan Y2. Nah, nilai dari X2 sama dengan 2B, kemudian nilai dari Y2 sama dengan 8. Nah, negatif 3 ini adalah gradiennya. Ya, gradien garis yang melalui dua titik ini adalah negatif 3. Dengan demikian kita bisa tuliskan gradiennya sama dengan negatif 3. Jadi ini adalah gradien garis yang melalui dua titik. Maka rumusnya masih sama seperti tadi. Ya, rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1, kemudian dibagi X2 dikurangi X1. Tinggal kita gantikan teman-teman. M sudah diketahui nilainya sama dengan negatif 3. Kita ganti jadi negatif 3 sama dengan Y2 nilainya 8. Kemudian kurang Y1 nilainya 5. Oke, lalu per X2. X2 nilainya 2B. Kemudian dikurangi X1 nilainya 4B. Oke, kita selesaikan bagian demi bagian. Negatif 3 sama dengan bagian pembilang 8 kurang 5 sama dengan 3, lalu per 2B kurang 4B itu sama dengan negatif 2B. Nah, bentuk seperti ini teman-teman, ini sebenarnya negatif 3 itu negatif 3 per 1. Jadi ada dua pilihan teman-teman, kita bisa kali silang atau kita sederhanakan dulu bagian pembilang. Ya, bagian pembilang ini boleh kita sederhanakan. Kita bagi 3 ini sisa 1, bagi 3 sisa negatif 1. Setelah itu baru kita kali silang teman-teman ya. Negatif 1 kali negatif 2B. Ya,
Negatif 1 kali negatif 2B itu sama dengan positif 2B ya, karena negatif kali negatif positif, kemudian 1 kali 2B itu 2B. Lalu sama dengan kali silang ya, 1 dikali 1 sisanya pembagian dari 3 tadi ya, sama dengan 1. Dengan demikian nilai dari B sama dengan 1, 2 kita pindah ke kiri ke kanan karena ini bentuk perkalian maka jadi bagi. Maka nilai B sama dengan 1/2. Dengan demikian jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gradien garis dengan persamaan 4x kurang y tambah 8 sama dengan 0. Ini soal yang berbeda dengan tadi. Ya, kalau dua soal awal tadi, kita diminta menentukan gradien yang melalui dua titik. Sedangkan untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menentukan gradien dalam bentuk persamaan. Maka teman-teman ingat, ya, bentuk umum persama linear itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan gradien itu sama dengan negatif A per B. Ya, teman-teman ingat bahwa A itu adalah koefisien dari X atau angka yang melekat pada variabel X, sedangkan B adalah angka yang melekat pada variabel Y. Nah, dengan demikian, dari informasi persamaan ini kita bisa menuliskan nilai A dan B-nya. Oke, kita tuliskan di sini. A sama dengan A itu adalah koefisien dari X. Maka di sini kita lihat variabel X koefisiennya 4. Berarti A sama dengan 4. Gitu ya. Lalu B adalah koefisien dari Y. Kita lihat. Y. Koefisiennya adalah negatif. Sebenarnya ini negatif 1. Jadi B sendiri sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan rumusnya. Oke, persamaan gradien dari dalam bentuk persamaan itu M sama dengan negatif A per B. Ya. Tinggal kita gantikan jadinya negatif A. A-nya sama dengan 4, jadinya negatif 4. Kemudian per B, B negatif 1. Oke, kita bagikan negatif bagi negatif positif, tidak perlu ditulis, 4 bagi 1, 4. Maka kita peroleh gradien dari persamaan 4x kurang y tambah 8 sama dengan 0, itu sama dengan 4. Jawabannya D. Persamaan garis yang melalui titik P4,11 dengan gradien 2. Oke, ini kita bisa menuliskan informasi menjadi X1 4. Ya, ini persamaan garis melalui satu titik dengan gradien tertentu. Ya, titik itu kita sebut X1, Y1, dengan demikian X1-nya 4, kemudian Y1 sama dengan 11, lalu gradien 2, kita bisa tulis M sama dengan 2. Nah, teman-teman ingat persamaan garis, rumus persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien tertentu, itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Tinggal kita menggantikan rumus ini dengan informasi yang sudah kita peroleh dari soalnya. Ya, kita gantikan Y kurang Y1 kita ganti dengan 11. Sama dengan M diganti 2, lalu dikali X kurang X1 kita bisa ganti 4. Jadi seperti ini. Lalu kita selesaikan ruas kanan karena masih harus kita kali pelangi. Ruas kiri kita tulis kembali menjadi Y kurang 11. Sama dengan kita kali pelangi ya, 2 kali X itu 2X, lalu 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, sampai di sini teman-teman, ini kita bekerja dalam soal pilihan ganda di mana jawabannya sudah disiapkan. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk pilihannya, semua pilihan dari A sampai D menawarkan dalam bentuk Y sama dengan. Jadi di ruas kiri Y. Variabel X dan konstanta di sebelah kanan. Maka bentuk yang terakhir ini kita sesuaikan. Ya, di ruas kiri cukup kita tuliskan Y, sedangkan ruas kanan terletak variabel X 2X, kemudian ada kurang 8, negatif 11 kita pindah ke kanan. Ya, negatif 11 pindah menjadi positif 11. Maka Y sama dengan 2X. Nah, ini satu suku sama-sama konstanta, bisa kita sederhanakan. Negatif 8 tambah 11 itu sama dengan positif 3. Jadi ini adalah persamaan garis yang melalui titik P 4,11 dan bergradien M
yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Dengan demikian, kita akan memilih jawaban A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Persamaan garis lurus yang melalui titik 0,7 dan negatif 7,0. Nah, teman-teman, kalau soal nomor 4 tadi persamaan garis lurus melalui satu titik dengan gradien tertentu, maka untuk soal nomor 5 ini persamaan garis melalui dua titik, ya. Maka titik pertama kita bisa tulis menjadi X1 dan Y1. X1 sama dengan 0, kemudian Y1 sama dengan 7, kemudian titik kedua menjadi X2 dan Y2, di mana X2 sendiri sama dengan negatif 7, kemudian Y2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis lurus melalui dua titik, teman-teman. PGL melalui dua titik, rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi jangan sampai salah menggunakan rumus ya, teman-teman ya. Jangan sampai keliru menggunakan rumus. Nah, kalau sudah, tinggal kita substitusikan. Y kita tulis kembali, lalu kurang Y1. Berarti kurang Y1. Y1 ganti 7. Kemudian per Y2, 0. Kemudian kurang Y1, kembali ganti 7. Jadi seperti itu ya teman-teman, tinggal kita substitusi saja. Lalu X kita tulis kembali, kurang X1. Nilai dari X1 sama dengan 0. Jadinya X kurang 0, kemudian per X2 negatif 7, dikurangi X1. X1-nya 0. Nah, setelah ini kita bisa sederhanakan bagian demi bagian. Y kurang 7 tidak bisa disederhanakan karena sukunya beda. Kita tulis kembali Y kurang 7. 0 kurang 7 itu sama dengan negatif 7. Sama dengan X kurang 0 itu sama dengan X. Per negatif 7 kurang 0 itu sama dengan negatif 7. Nah, pilihan ada dua teman-teman, kita bisa kali silang seperti ini, atau kita bisa sederhanakan bagian penyebut. Ya, itu boleh. Negatif 7 dengan negatif 7. Di sisa 1, sisa 1. Jadi bentuknya ini menjadi Y kurang 7 sama dengan X. Ya, kita lihat kembali karena kita bekerja dengan soal pilihan ganda, maka jawaban harus disesuaikan dengan pilihan yang disiapkan. Nah, di sini di ruas kiri sama-sama ya, dari A sampai D itu Y sama dengan. Maka bentuk ini kita bisa tulis menjadi Y, ini kan sisanya Y kurang 7 sama dengan X, ya kan? Karena penyebutnya sudah kita sederhanakan sisa 1. Berarti ini akan menjadi Y sama dengan X, lalu negatif 7 kita pindahkan ke kanan akan menjadi positif 7. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang melalui titik 0,7 dan negatif 7,0 itu adalah Y sama dengan X tambah 7. Maka kita bisa memilih jawaban D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Persamaan garis pada gambar di samping adalah, nah ini pilihannya ada dua teman-teman, bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dengan X2 kurang X1, di mana titik pertama misalnya ini 0,5, titik yang kedua 2,0, tetapi Pak akan menggunakan cara yang berbeda supaya teman-teman bisa memiliki banyak pilihan dalam menyelesaikan soal semacam ini. Kita akan menggunakan cara yang kedua, itu kita menggunakan rumus, teman-teman. Rumusnya seperti apa? Nah, misalnya kita punya sebuah garis lurus seperti ini, ya, melalui titik 0, A, kita tulis A di sini, kemudian di sini titik D, 0, maka garis ini bisa kita tulis dengan rumus menjadi AX, kemudian tambah BY, sama dengan A kali B. A kali B. Jadi, perhatikan di sini menjadi AX yang di grafiknya dalam sumbu Y, tapi dalam persamaannya jadi X. Jadi AX. Sedangkan B itu di sumbu X dalam persamaannya menjadi BY. Sama dengan A kali B. Nah, maksudnya seperti apa penggunaannya? Kita langsung pakai rumusnya. Oke. Jadi di sini 5 itu sama dengan A. Berarti jadinya 5X. Oke.
AX. Berarti jadinya 5X tambah 2, kalau di sini BY, berarti ini akan jadi 2Y sama dengan AB. A kali B, berarti jadinya 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Selesai. Jadi ini adalah persamaan garis yang ditunjukkan oleh grafik ini. Ya, melalui titik 0,5 dan 2,0. Itu sebenarnya sama dengan 5X tambah 2Y sama dengan 10. Maka kita bisa menjawab D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Grafik persamaan garis lurus 2Y tambah X sama dengan 4 adalah. Nah, ini soal ini kebalikan dari soal yang tadi. Soal yang tadi diberikan grafik, kita diminta untuk menunjukkan persamaannya. Kalau soal yang ini dibalik. Ya, dia berikan kita sebuah persamaan, lalu diminta kita untuk menunjukkan kira-kira grafik yang mana. Seperti itu ya. Oke, nah kalau soal seperti ini kita bisa selesaikan. Kita tulis kembali ya, 2Y kemudian tambah X sama dengan 4. Maka kita cari titik potong. Titik potong grafik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, cara paling gampang kita bisa pakai tabel saja teman-teman seperti ini. Pakai tabel seperti ini ya. Oke, ini ada X kemudian Y. Lalu ada titik potong X, Y. Titik potong X, Y. Oke, kita bisa tambahkan kolomnya. Nah, yang paling gampang adalah kita meletakkan di titik X-nya kita ganti 0, Y-nya juga 0 ya. Maksudnya apa? Ini potong sumbu Y, X-nya 0, potong sumbu X, Y-nya 0. Seperti itu maksudnya. Nah, caranya kita akan gantikan persamaan di atas. Perhatikan. Kita lihat yang untuk baris pertama. Bagaimana kalau X-nya 0? Teman-teman, perhatikan. Kalau ini kita anggap sebagai 0, ya, kalau ini kita anggap sebagai 0, teman-teman bayangkan X-nya kita jadikan 0, maka bentuk ini akan menjadi 2Y sama dengan 4. Oke ya, Pak ulangi ya. Kalau X-nya kita jadikan 0, berarti yang bagian ini akan jadi 0. Sehingga bentuknya hanya menjadi 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Maka titik potong yang pertama kita peroleh 0,2, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa langsung analisis nih. Titik yang pertama 0,2, kita perhatikan. Oke, ada 0,2, ini mungkin saja benar. 0,2 mungkin saja benar. Ini titik 0,4, jadi ini pasti salah. Pasti salah, C pasti keliru. Ya, ini juga sama, 0,4 juga pasti salah. Kita lihat kemungkinan untuk bagaimana kalau grafik memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, sekarang teman-teman bayangkan. Kalau tadi X-nya kita jadikan 0, sekarang bagaimana kalau Y-nya yang 0 kondisinya? Ya, begitu Y sama dengan 0, maka yang ini sudah kita tidak anggap lagi karena sudah jadi 0, maka akan menjadi nilainya X sama dengan 4. Oke, ternyata X sama dengan 4. Maka titik yang kedua adalah titik 4,0. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, 0,2 sip 4,0 juga benar. Jadi, sedangkan yang ini 1,0 berarti B juga salah. Dengan demikian yang benar adalah A. Oke, atau kalau kita juga misalnya disuruh menggambarkan, misalnya ya, tanpa pilihan ini kita disuruh gambar ya sebenarnya sama, kita tinggal siapkan seperti ini. Oke, lalu ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, titik 0,2 berarti ada di sumbu Y-nya 2, misalnya di sini, kemudian X-nya 4, misalnya seperti ini ya, tinggal kita hubungkan garisnya kan akan seperti ini. Sama seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Persamaan garis yang sejajar dengan X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 melalui titik, ini titik ya, melalui titik negatif 5,0 adalah. Ini Pak akan nanti kita coba menyelesaikan dengan dua cara ya. Dengan dua cara, kita coba cara yang pertama dulu, cara satu. Cara satu seperti apa ya? Ini kita mencari gradien dulu. Ya, cari gradien dulu, ingat. Gradien dalam bentuk persamaan. Teman-teman masih ingat tadi ya? Gradien dalam bentuk persamaan itu apa rumusnya tadi? M sama dengan negatif A per B gitu ya. Nah, tinggal kita cari, ingat. A itu yang melekat pada X, lalu B yang melekat pada Y. Nah, dari kalau X tambah Y kurang 2 sama dengan 0, maka di sini A sama dengan 1, kemudian B
juga 1. Ini kan sebenarnya 1x, 1y. Gitu ya. Nah, melalui titik negatif 5,0 ini menjadi x1 dan y1. Berarti ini x1 sama dengan negatif 5, kemudian y1 sama dengan 0. Oke? Nah, tinggal kita mencari gradiennya. Ya, kita cari gradien di sini. M sama dengan negatif A per B. Ya, sama dengan negatif A. Negatif 1. Berarti negatif A. A diganti 1. Kemudian per B sama dengan 1. Maka kita dapat M sama dengan negatif 1. Negatif 1 bagi 1. Negatif 1. Kita dapat M sama dengan negatif 1. Nah, sekarang teman-teman, karena persamaan garisnya sejajar, ya sejajar, ingat teman-teman, dua garis sejajar, misalnya kita punya dua garis sejajar seperti ini, itu artinya apa? Misalnya ini adalah garis L, ini adalah garis K. Kalau dua garis sejajar, berarti gradien garis L itu akan sama dengan gradien garis K. Gitu teman-teman ya. Ya, jadi kalau dua garis yang sejajar, gradiennya akan sama. Nah, karena gradiennya sama, maka kita tinggal langsung masukkan ke rumus PGL, persamaan garis lurus, yang melalui satu titik dengan gradien tertentu. Kita langsung masukkan ke rumus ini, teman-teman. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke, tinggal kita gantikan Y kurang Y1-nya adalah 0, jadinya Y kurang 0, sama dengan M. Ingat teman-teman, karena ini sejajar, maka M yang ini langsung kita pakai teman-teman ya. Kalau tegak lurus tidak boleh. Oke, M-nya langsung kita ambil jadi negatif 1 dikali X kurang X1-nya negatif 5. Jadi kurang negatif 5 tutup kurung, tutup kurung. Kita selesaikan satu demi satu. Y kurang 0 itu sama dengan Y. Kemudian negatif 1 kita tahan dulu. Ya, X ini ada tanda berurutan, negatif kali negatif itu positif, jadinya X tambah 5. Ya, setelah itu kita kali pelangi. Y sama dengan negatif 1 kali X itu negatif X. Lalu negatif 1 kali 5 sama dengan negatif 5. Kembali kita lihat ini adalah soal pilihan ganda teman-teman, di mana jawaban kita harus disesuaikan dengan pilihan. Nah, kalau tadi di ruas kiri Y, nah di sini ruas kanannya 0. Jadi baik X, Y maupun konstanta seluruhnya ada di kiri. Oke ya, kita urutkan. Mulai dari X, negatif X kita pindahkan menjadi positif X. Lalu ini adalah positif Y, lalu negatif 5 kita pindah menjadi positif 5, sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 melalui titik negatif 5,0 adalah X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. X tambah Y tambah 5 sama dengan 0 ya, atau bisa diganti Y tambah X tambah 5 ya. Nah, bisa, mengapa? Karena penjumlahan bersifat komutatif, jadi bisa ditukar tempat. Ini untuk cara satu, teman-teman. Sekarang kita coba cara dua. Cara dua, Pak tulis kembali ya, ini ada garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0, lalu melalui titik negatif 5,0 ya. Sama seperti tadi, ini A-nya sama dengan 1, ya, A itu adalah koefisien dari X, lalu B itu koefisien dari Y, juga sama dengan 1. Nah, kalau tadi, kalau cara pertama kita menuliskan X1, Y1, maka cara kedua kita ganti. Bukan X1, Y1, tetapi menjadi P dan Q. Maka rumusnya ini P-nya itu negatif 5, lalu Q-nya 0. Kita pakai rumus apa, Pak Frans? Kita pakai rumus ini. Hafalnya adalah kalau sejajar, ya, kalau sejajar, teman-teman bisa hafal rumusnya ABAP plus. Keren ya, ABAP plus. Maksudnya apa, Pak Frans? ABAP plus. Oke, ABAP plus. Kita tulis A, B, A, B plus. Oke, lalu ini sama dengan di tengah-tengah. Jadi ABAP plus. Maksudnya seperti ini. Lalu di sini jangan lupa ada huruf X, berurutan ya, gampang nih. X, Y, P, Q. Jadi rumusnya menjadi ini. AX tambah BY sama dengan
AP tambah BQ. Hafalnya cukup ABAP plus ya. AB, lalu plus sama dengan selipkan X, Y, PQ. Gampang ya untuk menghafalnya. Nah, tinggal kita gantikan saja teman-teman. Tinggal kita gantikan sekarang ya. A diganti 1. 1X. Ya udah, cukup ditulis X. Teman-teman, langsung sama dengan ini. Oke. Lalu tambah B 1, 1Y. Cukup ditulis dengan Y sama dengan A 1. Kemudian P diganti negatif 5. Berarti 1 kali negatif 5. Tambah B 1, kemudian Q kita ganti 0. Nah, yang ruas kiri tetap ditulis X tambah Y sama dengan 1 kali negatif 5 tambah 1 kali 0, 0. Oke, tinggal negatif 5 kita pindahkan ke kiri. Jadinya X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Selesai, hasilnya akan sama seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin Pak akan sampaikan sedikit. Kalau rumus, kelemahan dari cara kedua, rumusnya agak sedikit panjang. Makanya dibantu dengan cara menghafal ABAP plus. Tetapi begitu kita mengerjakan, ternyata lebih sederhana. Jadi kalau untuk soal ini kita tidak, untuk cara yang kedua ini kita tidak perlu menghitung gradien terlebih dahulu. Ya, jadi nanti untuk menyelesaikan soal sejenis ini, silakan teman-teman pilih mau pakai cara 1 atau mau pakai cara 2. Ingat sejajar ABAP plus. Oke, nanti soal 10 sepertinya kita akan melihat bagaimana Pak Frans kalau tegak lurus. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 9. Diketahui titik P negatif 3, negatif 5 dan titik R negatif 2, negatif 8. Persamaan garis melalui titik negatif 2,4 dan tegak lurus PR. Ya, ini berarti kita cari dulu gradien ini nih. Gradien, oke. Lalu nanti mencari PGL yang tegak lurus tapi melalui titik ini. Oke ya, kita cari gradien dulu. Ini kita tulis dulu informasinya karena mencari gradien melalui 2 titik, kita harus tulis informasi dulu ya. Berarti di sini titik pertama kita anggap sebagai X1, Y1. X1-nya negatif 3. Lalu Y1 sama dengan negatif 5. Oke, lalu titik kedua berarti jadi X2 dan Y2. X2-nya sama dengan negatif 2, kemudian Y2 sama dengan negatif 8. Ini kita abaikan dulu, kita cari gradien. Gradien garis yang melalui 2 titik. M sama dengan, masih ingat teman-teman? Oke, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, berarti gradiennya, M-nya akan sama dengan tinggal kita gantikan Y2 negatif 8 dikurangi Y1 negatif 5, lalu dibagi X2 negatif 2, dikali, lalu dikurangi X1 negatif 3. Negatif 3. Oke, kita selesaikan. Negatif 8 kurang negatif 5. Tanda berurutan. Ini jadi tambah. Negatif 8 tambah 5. Itu sama dengan negatif 3. Lalu, negatif 2 kurang negatif 3. Selesaikan dulu tanda berurutan negatif kali negatif positif. Lalu negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka gradiennya itu sama dengan negatif 3/1 atau negatif 3. Oke teman-teman ya. Tetapi hati-hati teman-teman, di sini karena tegak lurus posisinya, beda dengan tadi. Kalau tadi misalnya sejajar, maka gradien ini langsung kita ambil. Tetapi karena ini tegak lurus, maka gradien ini tidak boleh kita ambil. Ya, yang kita ambil adalah gradien, ya, Pak kasih kata kunci saja biar gampang. Gradien yang kita ambil kalau tegak lurus pertama, ada 2 ciri. Ciri yang pertama, kalau ini negatif, maka kita jadikan dia positif. Sebaliknya nanti kalau misalnya ini positif, kita jadikan negatif yang kita ambil. Oke. Lalu ini sebenarnya 3/1 sebenarnya ya. Sebenarnya 3/1, maka kita balik. Jadi kalau ini 3/1, kita balik menjadi 1/3. Nah, gradien inilah yang kita pakai. Oke. Dengan menggunakan rumus PGL melalui satu titik dengan gradien M. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1.
Ya, kita pakai rumus itu. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, titik yang kedua ini yang tadi kita abaikan ini menjadi X1 dan Y1 yang baru untuk PGL-nya. Sedangkan yang pertama tadi ini X1 Y1 untuk cari gradiennya. Oke, dengan demikian kita bisa tulis, oh di sini X1-nya negatif 2, lalu Y1 sama dengan 4, lalu gradiennya yang tegak lurus adalah sepertiga. Oke, tinggal kita gantikan ke rumusnya. Y dikurangi Y1, berarti dikurangi 4. Sama dengan M, M-nya adalah 1/3. Dikali X dikurangi X1, X1-nya negatif 2. Tutup kurung. Ya, kita selesaikan dulu. Y kurang 4 sama dengan 1/3, lalu dikali X negatif kali negatif ini positif. Oke, jadinya X tambah 2. Oke, lalu ini sebenarnya Y kurang 4/1, tinggal kita kali silang teman-teman. Kali silang seperti ini. Kita kalikan 3 dikali Y kurang 4 sama dengan 1 dikali X tambah 2. Maka hasilnya X tambah 2. Ya. Tinggal kita kali pelangi teman-teman. 3 kali Y itu sama dengan 3Y. Lalu 3 kali negatif 4, negatif 12 sama dengan X tambah 2. Nah, sampai di sini ingat teman-teman, ini adalah soal pilihan ganda. Jawaban kita disesuaikan dengan pilihan yang disiapkan. Ini seluruh X, Y, dan konstanta ada di kiri. Maka kita geser ke kiri, baik X maupun Y maupun konstanta. Oke, jadinya 3Y. X kita geser ke kiri jadi negatif X. Lalu ada negatif 12, positif 2 geser, jadinya negatif 2 sama dengan 0. Maka tinggal kita sederhanakan ya. Jadinya 3Y kemudian kurang X, lalu negatif 12 kurang 2, itu sama dengan negatif 14. Hasilnya akan sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 3Y kurang X kurang 14 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis lurus yang kita cari. Jawabannya adalah A. Oke, kita ke nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Persamaan garis L adalah Nah, ini teman-teman kita bisa lihat ya, ciri-ciri. Yang ini tadi kita anggap sebagai A, ya, teman-teman ya. Masih ingat rumus yang ini kan? Rumus yang ini. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Jadi dari soal ini sebenarnya kita langsung menuliskan. Ini Pak memberikan cara yang paling cepat. Ya, cara paling cepatnya. Di sini adalah A, kita tulis, oh A-nya sama dengan 1. B sama dengan 2. B sama dengan 2. Lalu garis L ini tegak lurus pada titik 2,0. Dia tegak lurus pada titik 2,0. Ini menjadi P, Q. P dan Q. Ya, P dan Q. Jadinya P itu 2, Q-nya 0. Nah, rumusnya karena ini tegak lurus, ya, kalau sejajar itu rumusnya adalah AB plus. Nah, kalau tegak lurus rumusnya adalah BABA min, teman-teman, ya. Sejajar AB plus, tegak lurus BABA min. Maksudnya seperti apa, Pak Frans? Oke. BABA min kita tulis B A B A. BABA min. Oke, jangan lupa tengah-tengahnya kasih sama dengan, lalu urutkan, sisipkan X, Y, P, Q. Maka rumusnya ini sebenarnya teman-teman. Jadi rumus PGL yang saling tegak lurus itu adalah BX kurang AY sama dengan BP kurang AQ. Ya, kalau dihafal BABA min. Tinggal kita gantikan. BX, B kita ganti dengan 2. Maka menjadi 2X. Gampang ya. Kemudian dikurangi A1, berarti 1Y atau sama dengan Y. Kemudian sama dengan B diganti 2, P juga kebetulan sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi A diganti 1, kemudian Q nilainya sama dengan 0.
Ya, tinggal kita selesaikan dulu. 2x kurang Y sama dengan 2 kali 2, 4, kurang 1 kali 0, 0. Nah, kembali lagi kita sesuaikan ini, ternyata jawaban dalam Y sama dengan, ya sudahlah, kita geser ini 2x, kemudian 4, kita pindah ke kiri jadinya negatif 4, sama dengan negatif Y pindah ke kanan jadi Y, atau bisa kita tukar semua menjadi Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi ini adalah persamaan garis L yang tegak lurus dengan garis K. Y sama dengan 2X kurang 4. Dengan demikian kita akan menjawab C. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk memperhatikan video ini. Pembahasan untuk persamaan garis lurus ya. Semoga membantu. Kalau teman-teman suka silakan memberikan jempol ke atas. Kalau tidak suka boleh jempol ke bawah. Silakan juga memberikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan lonceng supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.